Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube saya, Fergie Sabra. Kali ini kita akan membahas sistem informasi OLAP. Sebelum kalian masuk dalam sistem informasi OLAP atau contohnya, terlebih dahulu kalian harus mengerti pengertian dari OLAP dan tujuan dari OLAP itu tersebut. OLAP atau Online Analytical Processing merupakan bagian dari data warehouse yang digunakan sebagai information delivery. OLAP adalah aplikasi analytical dengan kemampuan pivot menyerupai spreadsheet seperti Microsoft Excel dan OpenOffice. Kata kunci untuk memahami OLAP adalah pivot table. Pivot table berisi data-data analisa yang digunakan untuk merekap dari sumber-sumber data yang berbeda atau dari sumber data tertentu. OLAP sama dengan pivot table, namun OLAP mampu untuk lebih banyak mengelola data dalam jumlah sangat besar, data yang bersumber dari OLTP. Selanjutnya adalah contoh sistem informasi OLAP. Judulnya di sini yang saya kutip dari sebuah jurnal, yaitu perancangan model sistem informasi manajemen menggunakan data warehouse untuk analisa jasa pengiriman barang studi kasus pada sebuah PT ya. Di sini disebutkan PT KZ. Kemudian kalian perhatikan gambar 3 atau gambar 2. Sini menjelaskan model database relasional yang ada pada layanan pengiriman barang terdiri atas 18 tabel, yaitu tabel barang, tabel tipe pengiriman, tabel jenis pengiriman, tabel pelanggan, tabel penerima, tabel jenis pembayaran, tabel detail tujuan, tabel jenis layanan, tabel tipe manifest, tabel tujuan, tabel order pengiriman, tabel jenis asuransi, tabel detail order, tabel surat pengantar, tabel resi, tabel pembayaran, tabel packing, dan tabel karyawan. Selanjutnya adalah tabel pertama, yaitu ada persyaratan atau masalah, kemudian ada penyebab, kemudian ada kebutuhan informasi. Di sini disebutkan kesulitan mengetahui informasi order pengiriman barang. Penyebabnya belum ada informasi mengenai order pengiriman barang. Kemudian kebutuhan informasinya yaitu informasi rekapitulasi order pengiriman dan seterusnya. Selanjutnya adalah perancangan data warehouse. Adapun perancangan data warehouse, penelitian ini menggunakan metode 9 step timbal. Langkah-langkah timbal adalah sebagai berikut. A. Menentukan proses bisnis atau choosing the process. Dalam tahapan ini peneliti menentukan proses bisnis terkait analisa dan perancangan data warehouse, yaitu pada bisnis pengiriman barang. Adapun proses bisnis pengiriman barang dijelaskan pada tabel di bawah atau tabel 2. Tabel di sini yaitu proses bisnis, proses pengiriman barang, kemudian deskripsi, mengumpulkan semua informasi terkait layanan pengiriman barang tahun 2017-2018, kemudian fungsi yang terlibat yaitu divisi operasional. Selanjutnya B. Menentukan granularity atau choosing the grind. Dalam tahapan di atas dilakukan analisis mengenai apa-apa yang digambarkan dalam rekod-rekod yang ada di tabel fakta sehingga dapat didefinisikan tabel dimensi ada dalam tabel fakta. Perhatikan di gambar tabel 3 ya. Pertama dimensi grind, kemudian pelanggan, barang, layanan, jenis, tujuan, tipe kiriman, jenis asuransi, packing, waktu. Yang pertama dimensi grind yaitu informasi rekapitulasi order pengiriman, kemudian X kepada pelanggan, kemudian X pada barang, kemudian X pada layanan, kemudian tujuan, tipe asuransi, packing, dan waktu, dan seterusnya. Kemudian C yaitu identifikasi penyelesaian dimensi atau identifying and confirming the dimensions. Dalam tahapan ini dilakukan analisis identifikasi tabel dimensi yang terdapat pada tabel fakta. Dapat diperhatikan pada gambar di bawah ini. Ini adalah gambar tabel 4, identifying and confirming the dimension. Ada tabel dimensi, kemudian ada deskripsi. Yang pertama tabel dimensi yaitu jenis layanan tim, berisi data jenis layanan yang terdiri dari atribut jenis layanan SK primary key, kemudian kode jenis layanan dan nama jenis layanan. Kemudian ada jenis asuransi DIM, berisi data jenis asuransi terdiri dari atribut jenis asuransi SK primary key, kemudian kode jenis asuransi, nama jenis, dan asuransi. Itu juga sampai seterusnya.
Kemudian D, ada menentukan fakta atau choosing the fact. Dalam tahapan ini lakukan analisis terkait pemilihan tabel fakta yang akan mengimplementasikan semua grind di atas. Adapun tabel fakta yang akan digunakan dalam perancangan database atau data warehouse dijelaskan pada gambar 5. Inilah tabel choosing the fact. Yang pertama ada tabel fakta, kemudian deskripsi dan dimensi. Tabel fakta terdiri dari order pengiriman atau fact. Kemudian deskripsi berisi fakta order pengiriman barang, kemudian dimensi berisi pelanggan DIM, kemudian jenis layanan DIM, kemudian barang DIM, jenis asuransi DIM, tujuan DIM, tipe kiriman DIM, pelanggan DIM. Selanjutnya ada E, menyampaikan hasil perhitungan sementara kepada tabel fakta atau storing pre-calculation in the fact table. Pada tahapan ini dilakukan proses perhitungan prekalkulasi. Terdapat fakta menyimpan hasil kalkulasi tersebut. Berikut ini prekalkulasi yang ada. Yang pertama, prekalkulasi total order sama dengan penjumlahan dari jumlah titipan. Kemudian ada prekalkulasi total atau pendapatan sama dengan penjumlahan dari per klien antara biaya, kemudian kiriman dengan berat kiriman. Selanjutnya ada F, memastikan dimensi atau rounding out the dimension table. Pada tahap ini lakukan deskripsi langkah mengenai tabel dimensi mudah dimengerti oleh pengguna. Adapun deskripsi yang penjelasannya lengkap mengenai tabel dimensi jelaskan pada tabel 4 atau tabel 6 ya. Tabel 6, essential duration of the database and periodicity of the updation. Pertama di sini ada tabel data warehouse, kemudian ada nama database OLTP, kemudian ada tabel data yang simple yang digunakan, kemudian ada data dalam data warehouse. Yang pertama nama database dan warehouse yaitu OLAP DB, database OLTP yaitu OLTP DB. Kemudian data yang sampel yang digunakan itu Januari 2017 sampai dengan Oktober 2018. Kemudian data dalam data warehouse itu 22 bulan. Selanjutnya ada H, melacak perubahan dari dimensi secara perlahan atau track slow changing dimension. Dalam tahapan ini lakukan analisis data yang akan dimasukkan ke dalam data warehouse. Selanjutnya ada menentukan query prioritas model query atau decide the query properties and the query modis. Dalam tahapan ini lakukan analisis query digunakan dalam proses ETL atau extract information dan load. Adapun proses perpindahan data atau database OLTP DB ke dalam database data warehouse OLAP atau DB digunakan query insert untuk menambahkan data baru, query update untuk merubah data lama menjadi data baru yang dilakukan secara otomatis oleh sistem maupun manual oleh pengguna. Sedangkan untuk pada atribut prekalkulasi menggunakan metode query aggregate function atau summaries. Selanjutnya ada perancangan model sistem informasi manajemen. Berikutlah model fungsional yang ada pada sistem informasi manajemen layanan pengiriman barang digambarkan menggunakan use case diagram yang terdiri dari proses ETL atau extract information load untuk tabel dimensi dan tabel fakta. Perhatikan pada gambar 1 use case diagram ETL dimensi. Perhatikan ya. Selanjutnya ada use case diagram proses ETL tabel fakta terdiri dari ETL tabel fakta order pengiriman barang dijelaskan pada gambar 2. Coba perhatikan ada manager operation, kemudian ETL order menuju ke pengiriman barang. Selanjutnya struktur tampilan menu utama. Berikut jelaskan mengenai struktur tampilan informasi manajemen layanan pengiriman barang PT, sebuah PT ya, yang terdiri dari menu ETL atau dimensional, menu proses ETL fakta, menu cetak laporan rekapitulasi order pengiriman barang, dan menu cetak
laporan rekapitulasi pendapatan. Struktur tampilan menu utama selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3. Itu gambar di bawah ini ya. Selanjutnya, yaitu proses ETL atau Extract Transformation Load pada sistem usulan. Pada proses ETL atau Extract Transformation Load pada pihak manajemen, tinggal menarik data dari database online transactional processing atau LTP, pengiriman barang ke database dan data warehouse menggunakan fitur import data dan fitur ETL. Proses yang ada di aplikasi sistem informasi manajemen berikut ini contoh ETL. Proses yang selengkapnya dapat dilihat di gambar di bawah ya, gambar 4 nih. Yaitu proses ETL dimensi layanan ETL order fakta pengiriman barang. Coba kalian memperhatikan. Selanjutnya yaitu gambar 5 contoh keluaran grafik laporan rekapitulasi order pengiriman grafik rekapitulasi pendapatan berdasarkan dimensi jenis layanan periode. Ini adalah tujuan akhir dari pembuatan atau contoh kasus informasi dari sistem OLAP. Sistem OLAP sebenarnya tujuannya untuk ini, melihat grafiknya. Kemudian gambar di atas adalah salah satu contoh informasi online analytical processing atau OLAP. Nah, sini sudah jelaskan, ini adalah contoh dari OLAP. Tujuan dari OLAP adalah ini, lihat grafiknya. Yang dihasilkan di aplikasi sistem informasi manajemen pengiriman barang sebuah PT. Laporan rekapitulasi pengiriman barang per jenis layanan periode di atas menampilkan rangkuman data atau data summaries yang diambil dari Januari 2017 hingga Oktober 2018 menampilkan 5 jenis layanan dengan total order pengiriman terbanyak. Sedangkan laporan rekapitulasi pendapatan per jenis layanan periode menampilkan rangkuman data summaries yang diambil dari Januari 2017 hingga Oktober 2018 dan menampilkan 5 jenis layanan total pendapatan terbanyak. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami contoh sistem informasi dari OLAP dan mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa itu data warehouse, data mining dan sebagainya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.